Sudah bukan rahasia lagi kalau teknik ini sangat efektif untuk membantu kesehatan mental dan pemulihan jiwa. Teman-teman mau tahu apakah teknik itu? Ya, teknik itu disebut dengan forgiveness therapy ataupun terapi memaafkan. Ya, memaafkan ini teman-teman berada dalam kendali kita sehingga sangat efektif untuk mempercepat proses pemulihan. Jadi, karena berada dalam kendali kita tidak perlu menunggu orangnya sadar dan minta maaf kepada kita baru kita memaafkan. Karena ini dalam kendali kita, maka ketika kita tahu hati kita masih sakit, masih terbayang-bayang peristiwa yang menyakitkan, masih terngiang-ngiang ucapan yang menyentuh hati tersebut dan membuat kita nggak baik-baik aja, karena kondisi ini dalam kendali kita, maka ketika kita terpicu emosinya, kita bisa melakukan proses pemaafan tersebut dengan sadar. Kenapa? Karena kita layak bahagia. Kita berhak punya hati yang tenang, pikiran yang jernih, tubuh yang sehat. Maka kesadaran ini adalah yang menjadi langkah awal untuk kita mau melakukan pemaafan. Ketika emosinya terpicu, kita bisa duduk dengan emosi kita, menyadari rasa yang gak nyaman itu, lalu kita ucapkan. Karena ucapan mempengaruhi tubuh kita. Dan kita ucapkan, ya Allah, sakit banget rasanya ya, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan pada saya. Namun ya Allah, saya memilih sehat, saya memilih pulih, saya memilih bahagia. Maka ya Allah, dari hati saya yang paling dalam, saya maafkan. Saya memaafkan mereka atas ucapannya, keputusannya, sikapnya, tindakannya yang mereka sadar atau mereka nggak sadar itu sangat menyakitkan di hati saya. Saat ini ya Allah, saya teringat peristiwa itu. Saya terasa sakit di dada saya. Namun saya memilih pulih dan memaafkan mereka semuanya. Saya izinkan hati saya damai kembali, tenang kembali, bahagia kembali. Semua itu sudah saya lewati dan sekarang saya memilih memaafkan semuanya. Karena Engkau ya Allah suka pada orang yang memaafkan. Karena Engkau ya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Maka ya Allah, saya maafkan semuanya. Nah, teman-teman, ucapan kita mempengaruhi fisiologi tubuh kita. Jadi ketika kita dengan sukarela memaafkan, itu bukan buat mereka, tapi buat kedamaian jiwa kita sendiri. Jadi jangan pelit untuk memaafkan, karena memaafkan adalah tanda bahwa teman-teman semakin sadar bahwa diri teman-teman berharga. Ya, maka dari itu ketika teman-teman teringat ataupun terpicu oleh peristiwa-peristiwa yang berasal dari masa lalu, ingat selalu untuk memaafkan. Karena memaafkan adalah pilihan bagi setiap orang yang mau bahagia, mau punya hati yang tenang. Kadang muncul pertanyaan, udah maafin sih Bu, tapi orangnya masih melakukan kesalahan yang sama, orangnya masih gemesin sikapnya. Tidak ada masalah dengan sikap orang lain karena itu di luar kendali kita. Adapun yang di dalam kendali kita adalah respon kita. Jadi setiap kali orang menyakiti, sengaja ataupun tidak sengaja, sadar atau mereka tidak sadar, kita bisa memilih menderita dengan ucapan dan perbuatan mereka atau memaafkan dengan lapang hati demi kedamaian jiwa kita dan membaiknya hubungan, relasi, maupun kondisi hati kita. Semoga bermanfaat dan teman-teman semakin terbuka lagi untuk membantu diri sendiri sehat mental, pulih jiwa, punya hubungan yang harmonis dengan praktek memaafkan. Semoga bermanfaat.